Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib Musalla An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu palingkan mukamu dari hadapan manusia, dan janganlah kamu berjalan di permukaan bumi dengan penuh kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Mengawali majlis kita pada malam hari ini, mari sejenak kita kembali bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di rumah Allah yang kita muliakan ini dalam rangka memenuhi tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu mengabdikan diri dalam bentuk beribadah atau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang dibalasi dengan pahala berlipat ganda, yang kelak nanti akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat piringan salam tidak pernah lupa
dan tidak pernah bosan-bosannya kita senantiasa hadiahkan kepada kekasih kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat di setiap nama Nabi disebutkan di hadapan kita. Karena Nabi bersabda, Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau, Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta seseorang, dan tidaklah seorang hamba memaafkan kesalahan saudaranya kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuk dirinya. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya betul-betul karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang singkat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang pertama tentang keyakinan yang seharusnya tertanam dalam hati kita, bahwasanya yang namanya bersedekah, berinfak itu sekali-kali tidak akan mengurangi harta yang membuat seseorang akan miskin dengan sedekah. Kemudian yang kedua, tentang anjuran yang sangat kuat untuk memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita, yang mana dengan itu Allah akan menambahkan kemuliaan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya siapa saja yang tawadhu, yang merendahkan hatinya di hadapan manusia, kecuali Allah akan angkat dan muliakan dia, baik ketika masih di dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Kajian kita pada malam hari ini memfokuskan di poin yang ketiga, yaitu mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang yang Allah berkahi dengan berbagai nikmat, sebutlah itu apakah yang dinamakan dengan nikmat harta, dia menjadi orang yang kaya raya di tengah-tengah masyarakat, atau orang yang diberikan nikmat berupa amanah jabatan, atau menjadi orang-orang yang di tengah-tengah masyarakatnya begitu dihormati, dimuliakan.
Terkadang dengan faktor-faktor itu membuat hati seseorang lupa kepada Allah sehingga menjadikan dia orang-orang yang tersimpan di dalam hatinya dan tergambar dalam tingkah lakunya menjadi hamba Allah yang lupa diri dengan berbuat sombong. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita cermati dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah renungan awak tu Bapak dan Ibu akan mengikis rasa sombong yang mungkin masih ada dalam hati awak. Orang sekaya-kaya orang Bapak Ibu, setinggi-tinggi jabatannya, seganteng-ganteng, secantik-cantik wajah yang dia miliki, pertanyaan besarnya dulunya Bapak Ibu dari A yang diciptakan. Nah, kalau pertanyaan itu dijawab, direnungi dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang jujur, maka insya Allah bagaimanapun keadaan diri awak kini, mungkin orang yang sangat baharatu, mungkin orang yang punya jabatan tinggi, mungkin orang yang Allah anugerahkan fisik yang kuat luar biasa, insya Allah sifat sombong itu tidak akan hinggap di hati awak. Nah, mari sejenak kita renungkan Bapak Ibu firman Allah dalam surat Al-Insan. Bila surat ko dibaca biasanya oleh imam Bapak Ibu? Hari Jumaat di rakaat kedua. Di rakaat pertama baca surah As-Sajdah, rakaat kedua dibaca surah Al-Insan. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari nutfah, dari air yang terpancar, kemudian kami mengujinya, kemudian kami jadikan dia sami'an basira, bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, kita garis bawahi Bapak Ibu kalimat Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami telah ciptakan jin dan manusia itu dari air yang terpancar. Dalam ayat yang lain dikatakan min ma'in mahid, dari air yang hina. Mohon maaf kita sampaikan, mudah-mudahan kau bukan kalimat yang tidak pantas. Terciptanya manusia Bapak Ibu dari pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dibuahi, kemudian secara bertahap dan akhirnya lahirlah seorang manusia dari rahim ibunya. Nah, kalau diperhatikan, mohon maaf, dari apa kita diciptakan itu? Bisa jadi kita jijik mencaliaknya Bapak Ibu. Mimma imahin, dari air yang hina. Pemahaman kita, renungan awak dari apa kita diciptakan, insya Allah akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Nah, kini kita berada di bumi yang kita anggaplah gadang Kalau kita renungkan dan kalau kita bandingkan
besaran antara bumi kita dengan planet-planet yang ada di alam semesta ko Bapak Ibu. Ambo pernah membaca sebuah data perbandingan besarnya matahari dengan bumi awak ko 1 berbanding 300,000. Lebih kurang. Kita ulangi Bapak Ibu. Gadang matahari jo gadang bumi ko perbandingannya ketika kita membandingkan angka 1 jo angka 300,000. Artinya matahari yang terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat yang kita nikmati cahayanya di setiap hari itu besarnya dari bumi lebih kurang 300,000 kali bumi. Nah bumi yang kita anggaplah gadang, matahari yang kita anggap gadang itu Bapak Ibu, 300,000 kali lebih kurang bumi, masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan berbagai planet-planet yang ada di alam semesta yang mungkin tidak bisa tertangkap dengan alat paling canggih sekalipun yang dimiliki oleh manusia. Kalau di zoom lah dari atas Bapak Ibu. Di zoom dari yang gadang, kemudian ketek, maka bumi awak ko di alam semesta tidak ubahnya besarnya seperti butiran pasir yang ada di permukaan bumi ko. Bumi awak ko, buminya bukan awaknya, buminya, gadangnya tidak lebih besar dari butiran pasir yang berserakan di halaman-halaman rumah kita. Kira-kira kalau buminya sebesar butiran pasir, awaknya segadang apa? Kalau buminya segadang itu, kita ke segadang. Makanya kenapa kalimat azan tu Bapak Ibu diawali dengan apa dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu. Kalau dah tiba nanti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu juga yang kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalimat itu diulang tiap hari. Dikumandangkan oleh muazzin tiap hari. Diingatkan kita di waktu-waktu tertentu di hari-hari awak. Tujuannya apa? Supaya tidak ada di antara kita yang merasa tinggi hati, merasa hebat. Padahal kita bukan apa-apa dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Kalau awak saja, bumi awak saja, besarnya tidak lebih besar dibandingkan butiran pasir itu, betapa kecil dan remehnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di ayat yang kita baca di awal tadi Bapak-bapak dan Ibu, Allah agih pesan kepada kita. Cara berjalan kita saja diatur oleh Allah. Apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi itu dengan maraha. Dengan marah. Marah di situ Bapak Ibu bukan nama rumah makan. Karena dulu rumah makan apa? Bukan pula marah risiko artinya berang, tidak. Maraha ko artinya adalah dengan penuh kesombongan. Kalau orang berjalan lubang hidungnya menghadap ke bawah, kalau ini lubang hidungnya ke atas. Mandongak zat. Kalau orang menyapunya caranya apa? Jauh zat. Jangan berjalan di permukaan bumi dengan maraha, dengan sombong, dengan angkuh. Kenapa? Yang akan kita sombongkan, yang akan kita angkuhkan. Awak kau bisa duit kalau bukan kerana nikmat Allah,
Bako tak akan bisa kita hidup di dunia ko. Contoh sederhananya bapa-bapa dan ibu-ibu. Kalau dicabut selah nikmat oksigen agak selini ketika kita duduk kini, nanti jadi. Mungkin kitalah bagai limpangan menjadi mai-mai di tengah surau kau. Itu saya dicabut oleh Allah, tak usah yang lain. Oksigen salah. Tak usah lama-lama. 1 minit atau 2 minit salah. Tak bisa kita mangu atau bernafas dengan baik. Apa yang terjadi? Akan menyebabkan rusaknya saluran pernafasan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan akan kita sombongkan bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan membezuk, mencaliak, mengunjungi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, bukan sekadar untuk menghibur dirinya, bukan sekadar hanya untuk menguatkan dirinya, tapi yang lebih daripada itu adalah mengingatkan awak kita ku bukan siapa-siapa kalau bukan kerana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, batualah kecek Nabi dalam hadis tadi, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan hatinya. Kau harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Yang kita kaji kini rendah hati, bukan rendah diri. Iko perbedaannya sangat jauh. Orang rendah diri itu biasanya kerana lemah. Dia rendah diri mungkin deknya miskin. Rendah diri mungkin deknya hanya rakyat jelata biasa. Rendah diri mungkin kerana tak punya jabatan. Rendah diri di hadapan orang yang lebih kaya, di hadapan orang yang punya jabatan tinggi. Itu namanya rendah diri. Sedangkan rendah hati adalah seseorang yang memiliki kelebihan-kelebihan, tapi ia tidak tampakkan membanggakan diri di hadapan manusia. Itu baru namanya rendah hati. Nabi SAW, Bapak Ibu, ketika beliau menaklukkan kota Makkah, peristiwanya kita kenal dengan Fathu Makkah. Digambarkan dalam Allah dalam surat Al-Fath atau surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ketika Nabi datang ke Mekah itu, yang terjadi dulu ketika beliau masih berada di Mekah. Beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah dengan terang-terangan. Alun banyak orang yang masuk Islam. Sahabat beliau masih segetek. Umat Islam masih segetek. Beliau dan sahabat-sahabat beliau banyak yang disiksa, dizalimi. Bahkan sebahagian sahabat ada yang dibunuh oleh orang-orang sombong dari kalangan orang kafir Quraisy. Masih lemah. Alun kuat kedudukan lah. Kemudian Allah perintah beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah luar biasa. Maka singkat cerita Bapak Ibu, sekian tahun beliau berdakwah di Madinah, terbentuklah masyarakat yang sangat kuat. Dan jumlah umat manusia yang masuk kepada Islam dah mulai banyak. Maka ketika beliau ke Makkah di peristiwa penaklukan Makkah itu, beliau bawalah pasukan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Ibarat raja Bapak Ibu yang membawa pasukan puluhan ribu, biasanya nyo akan pakai pakaian kebesarannya, nyo akan pakai atau naiki kenderaan yang paling gagah, nyo akan berjalan dengan penuh angkuh menunjukkan bahwasanya nyo berada dalam kekuatan yang besar. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu,
di tengah-tengah beliau punya kekuasaan dan beliau mampu melakukan apapun yang beliau inginkan. Justru ketika beliau masuk ke kota Makkah itu, beliau hanya mengendarai seekor unta yang sederhana dan beliau menundukkan dirinya, tidak menaiki kendaraannya dengan pongah. Beliau menunduk sampai-sampai diriwayatkan jenggot beliau yang panjang itu menyentuh leher unta yang beliau kendarai saat itu. Saking merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal saat itu apapun beliau bisa lakukan. Beliau bisa cari daftar siapa dulu orang-orang kafir Quraisy yang telah menzalimi beliau, yang telah menzalimi sahabat-sahabat beliau. Mampu beliau lakukan itu. Kenapa? Kerana beliau lah punya pasukan puluhan ribu. Tapi malah beliau masuk dengan penuh ketawaduan. Sebelum masuk, beliau berikan pengumuman. Saya yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, aman. Saya yang berlindung di Masjidil Haram, aman. Saya yang berlindung di rumahnya Surang, aman. Dan ketika beliau mengumpulkan banyak orang Quraisy yang saat itu masih dalam keadaan kafir, kecik beliau, sesungguhnya kalian telah dibebaskan. Indah ada sombong, indah ada angkuh, indah ada tinggi hati, tetap menunjukkan hamba Allah yang rendah hati, walaupun saat itu beliau berada di puncak ketinggian yang sangat ditakuti oleh orang-orang saat itu. Nah, berbeda dengan contoh-contoh yang digambarkan oleh Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada makhluk Allah yang sombong, yang angkuh, dek gara-gara apa? Dek gara-gara menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk yang lain. Dulu ada seorang makhluk Allah, sangat dakik hubungannya dengan Allah, sangat taat kepada Allah, dihormati oleh makhluk-makhluk yang berada di langit. Saat itu namanya dikenal dengan Azazil. Tapi ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintah malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam. Sujud di situ bukan sujud menghambakan diri, tapi sujud penghormatan kepada Adam. Tetapi Azazil tadi tidak mau sujud. Bertanyalah Allah kepada Azazil itu, padahal Allah Maha tahu. Apa pertanyaan Allah? Qala, ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Wahai Azazil, yang nanti kita kenal dengan Iblis. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu? Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal aku telah perintah kamu untuk sujud kepadanya. Mari kita cari lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawaban dari Iblis adalah qala ana khairun min. Ya Allah, kenapa aku tidak mau sujud kepada dia? Karena aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Dia menganggap dirinya tinggi, dia menganggap dirinya hebat, dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam dengan alasan Allah ciptakannya dari api, Allah ciptakan Adam dari tanah. Padahal kalau api ditimbun je tanah, mati tak api itu Bapak Ibu. Kuat ibean, kuat api unggun, kemudian seraan tanah agak sabaskom gadang ke api itu, mati tak api itu. Sombong sambil mengatakan ana khairun minhu. Firaun beda lagi. Firaun
Fir'aun sekian. Kerana Fir'aun ko Bapak Ibu bukan nama orang, tapi gelar. Gelar raja. Nama aslinya Ramses. Jasadnya diselamatkan oleh Allah. Kini tersimpan di sebuah museum yang sangat dijaga ketat, yang menjadi kebanggaan orang-orang Mesir. Ambo ingat Bapak Ibu, di saat masih di Mesir dulu, ketika terjadi revolusi Mesir, menumbangkan pemerintahan Husni Mubarak, banyak orang demo di sekitar, di daerah namanya Madinatul Tahrir. Tahrir. Di Tahrir itulah museum Fir'aun itu, warnanya merah. Peninggal-peninggal Mesir kuno, termasuk jasad Fir'aun itu disimpan di situ. Perlindungan terhadap museum itu luar biasa. Sakaliliangnya dilindungi oleh tank, Pak. Ini nak main-main. Dilindungi oleh tank. Tank-tank baja, kendaraan-kendaraan militer. Karena itu adalah kebanggaan orang Mesir yang menjadi sumber penghidupan utamanya daripada wisata. Kalau dikaji sejarah Fir'aun atau Ramses ke Bapak Ibu, dalam surat An-Nazi'at, keceknya kepada kaumnya, qala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun berkata kepada kaumnya, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Pernah dikisahkan Bapak Ibu, Fir'aun ko, kenapa nyo bangun piramid yang tinggi itu? Selain sebagai bentuk kebanggaan dirinya, suatu kali dalam sejarah diceritakan ada salah seorang Fir'aun naik ke puncak piramid itu yang tinggi itu sambil membawa panah. Lah tiba di puncaknya panahlah kata. Allah takdirkan ketika anak panah itu turun balik ke bawah dalam keadaan berdarah. Kecil Fir'aun tadi dengan penuh keampunan tu caliak ambolah membunuh Tuhannya Musa. Ambolah membunuh Tuhannya Musa. Makanya nyo katakan dalam ayat itu, faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata di hadapan kaumnya, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Lain pula ceritanya orang dakik Fir'aun. Orang paling kaya di Mesir, Bapak Ibu saat itu. Yang kunci gudang hartanya saja Bapak Ibu. Kuncinya ya, mesti kalau membukanya atau membawanya mesti dipikul oleh puluhan laki-laki dewasa yang kuat-kuat badan. Kunci gudang hartanya. Bayangkan bara gadang gudang hartanya. Saya kira-kira namanya Bapak Ibu. Qarun. Lain nama ibu bagi nama cucu Qarun. Tak. Tapi kalau dah piara tu Qarun dia mah. Qarun dengan segala harta yang dia miliki itu menjadi orang paling kaya di Mesir. Keceknya tentang yang dia miliki, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini dari harta ini seluruhnya karena ilmu yang aku miliki. Nyo lupa kalau sadonya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba cari Bapak Ibu. Iblis mengatakan ana. Fir'aun mengatakan ana. Qarun mengatakan ana. Aku. Hati-hati kalau terlalu acok mengecekkan nampo.
Ambo, ambo, ambo. Kalau bukan dek kerana ambo, dak selesai musalla tu dah. Kalau bukan dek kerana ambo, dak sekolah kemanakan ambo. Kalau bukan dek kerana ambo, dak jalan program di kampung Kodoha. Kalau bukan dek kerana ambo, indak bisa iko. Nyo katakan ambo. Padahal ambo itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Allah sendiri bapa-bapa ibu-ibu tidak malu mengatakan kami. Kan banyak Quran Allah katakan kami. Masuk surah Al-Insan tadi. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Memang ada hikmahnya kenapa Allah pakai kata kami di situ. Ada nanti kajian khusus. Tapi yang jelas seolah-olah Allah ingin ajarkan kepada kita Bapak Ibu sifat rendah hati. Walaupun memang banyak peran awak dalam satu bidang tertentu, banyak jasa awak dalam bidang-bidang kegiatan tertentu, jangan sekali-kali ya cok bana mengatakan nabo, tapi jangan malu mengatakan kami, yang menunjukkan kerendahan hati mengakui bahawa kita pun tak bisa apa-apa kalau bukan kerana Allah dan kerjasama dengan orang banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baru menemui Nabi, baru bersebut di Nabi. Menghadap kepada Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi. Ketika Nabi mengecek, Bapak Ibu, bergetar badannya, menggigil, menggeletek ketakutan. Kanonyo sangko ko Nabi ko ibarat rajo-rajo. Nah, kalau rajo tu Bapak Ibu, suara tak boleh ditinggian, mata tak boleh menatapnya, bahkan kalau jalan pun, berjalan dari hadapannya tak boleh membelakanginya. Mundurnya mesti dengan menghadap wajah. Jadi you bayangkan Nabi ko seperti raja itu, menggigil ketakutan. Lalu kecik Nabi dengan penuh ketawaduan. Beliau tenangkan hati laki-laki tadi, wahai fulan, sesungguhnya aku ini bukan seorang raja, tapi aku hanyalah seorang anak perempuan yang biasa makan daging dendeng. Bagi orang Arab dahulu, Bapak Ibu, daging dendeng itu adalah makanan yang sangat sederhana. Beliau dengan penuh ketawaduan tidak menampakkan kegagahan. Bahkan di awal-awal beliau di Madinah, Bapak Ibu, dua beliau sama saja sahabat. Sama rata, sama tinggi. Pakaian sama. Sehingga kalau orang baru datang, bertanya dulu, mana Rasulullah? Sahabat menunjuk tu yang Rasulullah. Karena sama saya nampak. Makanya sahabat berinisiatif meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk membuatkan tempat duduk khusus engkau di masjid kau. Supaya kau ada orang yang datang ke masjid kau ingin menemui engkau, terutama yang belum kenal dengan engkau, mereka bisa mengenalinya secara langsung. Nah, di saat itu dibuatkan oleh sahabat tempat duduk khusus yang hanya bisa diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang. Saking menunjukkan ketawaduan beliau kepada hamba, kepada umat beliau, kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, kalau dicaliak dan memang telah dibuktikan oleh sejarah, batu yang dikecekkan oleh Nabi itu. Orang yang tawadu itu dimuliakan, ditinggikan. Sedangkan sebaliknya orang yang bersifat sombong itu kebanyakan akhir hidupnya dihinakan oleh Allah. Contohnya, Namrud yang dengan kesombongan kekuasaannya
nyo berani membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Walaupun Allah selamatkan. Bagaimana cara matinya Bapak Ibu? Matinya bukan di medan perang. Jadi dalam kekuasaan itu, apalagi zaman dahulu ya, bagi seorang raja itu mati itu bukan menjadi masalah, asalkan matinya mati mulia. Kalau nyo mati tapi nyo dibunuh oleh seorang raja pula, berarti nyo ndak hina, kerana nyo membunuhnya raja. Atau nyo dibunuh oleh panglima perang yang memang dikenal gagah berani, tak ada malu. Kemuliaan untuk diri. Tapi Allah mewafatkannya, mematikannya bukan di tangan seorang raja, bukan di tangan seorang panglima perang yang gagah berani, tapi Allah cukup hanya utus seekor nyamuk. Nyamuk saja ni Bapak Ibu. Nyamuk kalau berbunyi di hadapan awak, watapuat langsung mati. Itu yang Allah utus, saikua. Tidaklah gerombolan yang ribuan, tak, saikua. Apa yang Allah lakukan? Ketika Namrud ko sedang lalu, masuklah nyamuk ke telinga. Masuk ke dalam, kemudian sampai ke jaringan otak. Nyo rusaklah jaringan otak dari Namrud itu. Nyo rasakan sakit kepala yang amat sangat, berhari-hari nyo rasakan itu. Sehingga nyo mati gara-garanya. Fir'aun yang di tengah-tengah kaumnya tadi mengatakan ana rabbukumul a'la, baca matinya tenggelam. Qarun yang mengatakan haratu ambo ko sadonyo dek kerana ambo, baca matinya Allah tenggelamkan inyo dan haratonyo habis ke dalam bumi. Abu Jahal yang begitu sombong, yang begitu angkuh, cara matinya Bapak Ibu bukan di medan perang yang dibunuh oleh Nabi sendiri, bukan dibunuh oleh Umar bin Khattab, bukan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib yang dikenal gagah berani, bukan. Matinya di tangan dua orang anak yang masih remaja, umur 15-16 tahun. Setelah mati, mayatnya dibuang ke dalam sumur. Tak dikubur elok-elok, dibuang ke dalam sumur. Hitler, penguasa dunia itu, yang dikenal dengan ideologi Nazi, apa matinya? Bunuh diri. Mussolini, pemimpin fasis dunia, yang begitu angkuh, begitu sombong, apa matinya? Digantung oleh rakyatnya sendiri di tengah-tengah kota tempatnya berkuasa. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu betapa tragisnya akhir hidup orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Tapi sebaliknya, sampai kini kita masih mendengar, masih membaca bagaimana harumnya nama Nabi yang tawadhu, harumnya nama Abu Bakar yang tawadhu, harumnya nama Umar bin Khattab yang tawadhu, harumnya nama-nama orang mulia yang dulu ketika kehidupannya di dunia, nyo punya harato, nyo punya jabatan, tetapi tetap rendah hati, makanya Allah muliakan di dunia dan Allah muliakan kelak nanti di akhirat. Semoga kajian kita pada malam hari ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Inti kajian awak Bapak Ibu, jadilah kita menjadi manusia yang rendah hati di tengah-tengah kita memiliki apa yang kita punya. Jangan jadi orang-orang yang sombong, yang angkuh. Karena Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, orang yang angkuh, lagi membangga-banggakan dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena waktu Isya kita telah masuk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.